Enggak kak, kalau udah nonaktif Kak Titi nggak punya tunggakan, kecuali kakak itu terdaftar sebagai peserta mandiri. Kalau sebagai peserta mandiri ada tunggakan. Oh, macam tuh. Langsung nonaktif Kak Denny, misal nih dilaporkan perusahaannya di bulan ini, maka nonaktifnya di akhir bulan Kak. Kak Cica Aulia ke Pandawa aja Kak untuk daftar mandirinya Kak Cica. Pandawa ini nanti daftar pendaftaran baru. Password nggak tahu Kak, tergantung yang kemarin kakak buat Kak Elisa. Passwordnya apa? Kalau lupa password pilih lupa password aja Kak. Dilunasin aja Kak. Kalau Kak Vivi terdaftarnya sebagai peserta mandiri, dilunaskan tunggakannya baru bisa aktif, tidak perlu registrasi ulang. Yang registrasi ulang itu adalah hanya daftar aja Kak, tapi nggak pernah bayar, itu registrasi ulang. Kak, nomor BPJS sekarang nomor NIK, bukan Kak JYSIS. Peserta cukup berobat pakai KTP Kak. Nomor BPJS, NIK, dan KK berbeda Kak. Kak Ayu di-updating Kak, harus sesuai dengan kakak yang terbaru, nggak bisa saling ikut orang tua. Kalau sudah memiliki anak, statusnya sudah memiliki kartu keluarga yang menikah, di-updating aja sesuai dengan kakak yang sudah menikah sekarang. Kak Nurul, Kak kalau ikut rehab, misal satu kali terbayar, terus pas yang kedua tidak terbayar, apakah cicilan ke satu aman? Aman. Cicilannya menunggak akan dirapelkan di cicilan berikutnya. Kak Lensi mau daftar anak suami mandiri, apakah kalau udah pecah kakak nginduk ke suami? Satu keluarga Kak, sesuai dengan data kakak. Kalau kakaknya belum gabung, di-updating Kak sesuai gabung. Dinas kesehatan ataupun dinas sosial Kak kalau mau ke pemerintah. Kak Yejis kemarin daftarnya via apa Kak? Online kah? Atau ke kantor BPJS kan atau seperti apa? Biasanya dikasih nomor virtual account sama Kak dengan nomor BPJS-nya, atau juga boleh download pakai aplikasi mobile JKN Kak. Di situ tertera kartu KIS digitalnya. Nggak bisa Kak Queen, kalau beda segmen nggak bisa gabung jadi satu data Kak, jadi misa-misa. Oh, kalau ke kantor itu ada nomor virtual account Kak, sama dengan nomor KTP, sama dengan nomor BPJS kok Kak. Yang beda hanya depannya aja. Kak, ya kalau dapat bansos PBIJK, tapi mobile JK-nya masih belum aktif karena resign. Kalau bansos sama jaminan kesehatan saya kurang paham ya Kak. Yang jelas kalau jaminan kesehatan statusnya resign nggak aktif Kak. Tapi kalau bantuan sosial itu diatur kalau di daerah dinas sosial Kak. Kak Dina tadi lupa saya Kak, pilih apa Kak? Mau berubah kakak ya Kak, pilih administrasi Kak Titi. Kak Dina. Gak bisa Kak Ervik. Satu aplikasi itu nggak bisa, kalau beda segmen nggak bisa digabung Kak, masing-masing segmen. Saya masing-masing mobile JK-nya. Kak, ini info peserta aktif, tapi dari berandanya anggota keluarga non aktif. Statusnya sebagai peserta apa Kak? Oh, katanya depan ngadepin kok nggak usah. Nggak bisa ke Okta. Kalau status, kalau daftar rehab itu bukan berarti mengaktifkan kartu JKN-nya, tapi mencicil, meringankan pembayaran tunggakannya Kak, sampai dengan tunggakannya lunas baru bisa status keaktifannya aktif. Gak bisa Kak, yang tadi rehab bukan mengaktifkan kartu, tapi rehab itu adalah meringankan pembayaran tunggakan sampai dengan cicilannya lunas, baru statusnya aktif bisa digunakan. Statusnya peserta pekerja bukan penerima upah, mandiri dong Kak. Program rehab sampai berapa bulan? Sampai berapa bulannya gimana maksudnya Kak? Cicilnya. Cicilannya sesuai dengan kemampuan Kak, sampai dengan maksimal 12 bulan, mulai dari 2 bulan sampai 12 bulan. Bagi peserta yang menunggak 4 bulan ke atas. Kak Sukma, alur pelayanan kesehatan itu pertama kali ke Vaskes tingkat pertama, setara dengan puskesmas, dokter keluarga ataupun klinik. Kalaupun dibutuhkan untuk tindakan dokter spesialis ataupun konsul ke dokter lain, itu akan ada rujukan Kak.
Rujukannya berdasarkan indikasi dari petugas medis yang di vaskes tingkat pertama, baru bisa ke vaskes lanjutan. Kecuali diagnosanya emergensi, baru bisa langsung masuk IGD rumah sakit terdekat. Yang naik batas. Kak Mama nggak bisa Kak, kalau berbeda segmen, Kak Mama nggak bisa satu aplikasi, kecuali segmennya sama itu baru bisa. Kak Heri kalau JMO BPJS Ketenagakerjaan ya Kak, saya khusus BPJS Kesehatan. Kak Dina udah terdaftar BPJS Kesehatan kah? Kalau udah daftar BPJS Kesehatan, kalau mau kartu pakainya aplikasi mobile JKN Kak. Karena kartu kita nggak lagi cetak, cukup berobat pakai KTP. Tapi kalau mau tetap kartu pakai aplikasi Kak, namanya aplikasi mobile JKN. Kak Iye pertama kali daftar, ada masa administrasi 14 hari Kak, tidak bisa langsung bayar. Kalau umat BPJS pilih yang administrasi Kak, bisa Kak ke Pandawa, ini ya Kak Dina. Pandawa pilih pendaftaran baru administrasi Kak. Kak Regita terdaftar sebagai peserta apa? Yang bayar bantuan pemerintah atau pegawai Kak Regita tiba-tiba nonaktif? Anak ikut ke ibu Kak, jadi tergantung ibunya. Ibunya bantuan pemerintah, pada saat lahir nanti anaknya pemerintah. Tapi kalau ibunya mandiri, anaknya juga nanti pada saat daftar lahir ke mandiri. Kak Momi kalau denda itu muncul bila seluruh tunggakan dibayarkan lunas, kemudian menjalani rawat inap, maka akan ada denda. Kalau nggak rawat inap nggak muncul denda Kak. Jadi perhitungan dendanya sesuai dengan diagnosa sakit. Kalau rawat inap, tapi kalau nggak rawat inap nggak muncul denda. Kode verifikasinya dikirimkan ke nomor handphone, dipastikan handphonenya tersedia pulsa Kak. Kalau pegawai swasta itu berarti yang membayarkan gajinya adalah pegawai swasta ataupun pemberi kerjanya. Nah, coba tanya sama pemberi kerjanya, setiap bulan iurannya dibayar nggak jaminan kesehatannya. Kalau iurannya nggak dibayar, ya iurannya otomatis JKN-nya non-aktif Kak. Coba tanya sama perusahaannya, tiap bulan bayar nggak Kak jaminan kesehatannya untuk iurannya ya Kak. Kalau nggak bayar ya nggak aktif Kak. Nah kalau pekerja itu dia ada persentasenya, totalnya 5%. 1% dari gaji pegawai, 4% dari pemberi kerja. Pembayarannya mekanisme dari perusahaan. Nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau mandiri, kalau yang pegawai swasta ya Kak. Belum Kak Nashita, belum ada regulasi dan peraturan resmi terkait bantuan pemerintah. Kalau ngeceknya nggak bisa Kak, ngeceknya pakai virtual account perusahaan, bukan pakai identitas di mobile JKN ataupun di cek VA. Di cek VA Pandawa, dia pakai nomor virtual account perusahaan, berbeda dengan nomor BPJS individu orang Kak, berbeda. Kalau misalkan kata PSI perusahaannya udah bayar, boleh dibantu bukti bayarnya, bilang Kak. Tanya bukti bayarnya, di bulannya sampai dengan bulan berapa. Biasanya kalau statusnya nonaktif itu 1 bulan pun tidak bayar, maka statusnya nonaktif Kak. Yakin lah Kak. Enggak Kak Guntur, tapi harus lapor. Nah, kalau nggak lapor kan tidak tahu nih mana yang sudah melakukan updating data, mana yang sudah meninggal, mana yang sudah pisah kakak dan sebagainya. Lapor ke BPJS Kesehatan ya Kak. Kalau meninggal, pada saat meninggal itu iurannya mandirinya sudah lunas, bisa lapornya menggunakan Pandawa. Ini ya Kak, Pandawa. Pilih pengurangan anggota keluarga. Tapi kalau setelah meninggal kemudian masih ada tunggakan iuran, ke kantor BPJS Kesehatan untuk direkonsiliasikan iuran setelah meninggal. Yang jelas harus lapor ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Kalau perusahaannya mendaftarkan pasti aktif Kak. Berarti perusahaannya belum lapor nih untuk mendaftarkan. Kalau bisa segera Kak. Biasanya kalau untuk daftar anggota keluarga itu langsung aktif. Tapi kalau mendaftarkan pekerja itu dia daftarkan di bulan ini, maka akan aktif bulan depan gitu Kak. Kalau bisa segera Kak, sebelum mau lahiran Kak. Kalau bantuan pemerintah silakan ke Dinas Kesehatan ataupun Dinas Sosial Kak. Kalau tidak aktif lagi mau diajukan. Tapi kalau statusnya aktif, kemudian identitasnya itu bantuan pemerintah punya kakak, tinggal di-updating aja. Kak Yusuf, verifikasi apa Kak? Kalau BPJS Kesehatan nggak ada cair-cairnya Kak. Kami BPJS Kesehatan Kak, itu mungkin BPJS Ketenagakerjaannya Kak.
Kak Kicil, kalau IGD mah langsung aja ke rumah sakit Kak tanpa dibutuhkan lagi rujukan. Tapi kalau nggak IGD, nanti akan diarahkan ke vaskes pertama Kak. Kak Regita mau saran nih. Kak Regita, sebenarnya jika sudah bekerja itu yang pertama mendaftarkan jaminan kesehatannya itu adalah dari pihak perusahaan. Perusahaan itu harus mendaftarkan pekerjanya karena apa? Itu sudah sesuai dengan undang-undang. Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya. Persentasenya itu 5%. 1% dari gaji pegawai, 4% dipungut dari pemberi kerja. Nah, kalau kakak belum terdaftar, kalau bisa nih didaftarkan segera Kak di bulan ini, biar bulan depan itu bisa langsung dibayarkan perusahaan, bisa langsung aktif. Perusahaan gampang kok Kak, bisa daftarkan pegawainya melalui EDABU, Elektronik Data Badan Usaha ke area kita. Itu PIC perusahaan yang dimana biasanya bagian HRD atau bagian SDM-nya itu bisa masukin pegawai tanpa harus lapor ke kantor BPJS Kesehatan. Dia bisa registrasi melalui tadi EDABU, Elektronik Data Badan Usaha. Dasarkanlah bulan ini. Bulan depan jika perusahaan sudah bayar maka langsung aktif gitu Kak. Seharusnya udah lama kok Kak kalau udah kerja lama. Kalau bisa segera Kak, takutnya nanti butuh pelayanan kesehatan. Cara ganti fasilitas kesehatan yang salah. Mau ke vaskes mana Kak? Ganti alamat domisili atau gimana Kak? Tanda jangkar. Tanpa berhenti kerja. Kamu tanya berhenti kerja udah kerja bulan Juli, bisa kan dipotong gaji tiap bulan. Kalau sudah berhenti kerja, jaminan kesehatannya juga terhenti Kak. Yang mau dipotong apa Kak? Karena kan perusahaan juga tidak ada kewajiban untuk membayarkan iuran.